Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Irfansyah, NPM 19120113551. Saya akan memaparkan mengenai lawmaking yang ditulis oleh Sebastian M. Shaik dalam buku The Oxford Handbook of Legislative Studies. Dalam pembahasan kali ini adalah mengenai ruang lingkup lawmaking process. Pertama, yang kedua adalah ruling by state, yang ketiga government legislative passage rates, yang keempat statuto policy making, yang kelima adalah conclusion. Baik, yang pertama adalah lawmaking process, di mana saya mengambil gambar ini dapat dari Kongres US. Secara umum adalah sama, yakni yang pertama adalah adanya pengajuan rancangan RUU yang akan dibahas, kemudian adanya komite, pertimbangan komite, kalau di Indonesia mungkin namanya adalah komisi. Kemudian disebutkan adalah istilah floor, lantai gitu. Di mana di sini adalah adanya perdebatan, perbincangan tentang RUU yang akan disahkan gitu. Mungkin di Indonesia disebutnya sebagai paripurna. Nah, kemudian persetujuan presiden dan kemudian sah. Tapi yang menjadi catatan adalah kalau misalkan RUU biasanya itu harus ada persetujuan dari kepala negara, kepala eksekutif. Dalam hal ini mungkin di Indonesia itu adanya persetujuan, tapi di Indonesia tidak harus disetujui, bahkan mungkin tidak disetujui oleh presiden. Secara sah di Indonesia 30 hari, maka RUU itu akan sah. Walaupun di dalam rezim presidensial, eksekutif mempunyai hak veto, tapi mungkin itu tidak berlaku di Indonesia untuk hak memveto adanya RUU tersebut. Kemudian, yang menjadi catatan penting dalam lawmaking process ini adalah carry over gitu. Dimana di UK Parlemen, kalau misalkan carry over itu diartikan sebagai sebuah adanya bills atau undang-undang yang telah berprogres tapi tidak selesai, diangkut ke tahun berikutnya gitu. Di Indonesia sendiri pengaturan carry over memang ada, yaitu pasal 71A Undang-Undang 15 2019 yang mengatur mengenai carry over yang sudah ada pembahasan DIM oleh DPR ataupun lainnya, boleh di carry over di prolegnas prioritas ataupun prolegnas jangka menengah. Karena dulu 2019 itu tahun-tahun di mana ada pergantian DPR, pergantian rezim. Bagaimana RUU seperti MHA atau PKS yang telah menjadi pembahasan lama tapi tidak diselesaikan akan sangat sayang sekali. Makanya pengaturan carry over ini muncul. Kemudian ruling by state gitu. Secara sederhana ini mengatur adanya pembahasan mengenai dominasi pemerintah. Dalam hal parlemen, pemerintah ketika mengusulkan 70% RUU tersebut, sekitar 80% dari 70% tersebut sah. Tapi dalam sistem presidensial, walaupun presiden, kepala eksekutif atau pemerintah mengajukan RUU tersebut, itu memang lebih banyak sah daripada RUU dari legislatif. Gitu. Kemudian berlanjut ke partisipan politik. Ini memang menjadi suatu problem karena memang partisipan politik itu diartikan sebagai katakanlah seorang politisi. Ini mempengaruhi adanya hubungan dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Secara sederhana, kalau misalkan suatu pemerintah eksekutif tersebut memiliki dukungan partai mayoritas di parlemen, senantiasa akan mudah jalan ke depannya. Namun apabila sebaliknya, maka ia akan lebih susah untuk mengesahkan RUU tersebut gitu. Bahkan mungkin ketika ia tidak memiliki dukungan, ia berpotensi atau terancam istilahnya untuk dimakzulkan oleh parlemen. Seperti katakanlah kemarin di Amerika, Donald Trump beberapa kali dimakzulkan oleh parlemen karena memang parlemen tersebut didukung oleh banyak partai
Demokrat, sedangkan Donald Trump berasal dari Partai Republikan gitu. Itu yang menurut Sebilis. Maka ketika pemerintah tersebut tidak memiliki mayoritas persetujuan atau segala macam, maka dapat berpotensi perpindahan atau digantikan oleh parlemen dengan cara-cara yang ekstra konstitusional. Kemudian berlanjut ke ruling by state, muncul pertanyaan bagaimana jika identitas partisan suatu partai politik tersebut tidak mencerminkan posisi legislasi seorang anggota legislatif gitu. Atau katakanlah seorang anggota DPR gitu. Yang pertama adalah adanya konsekuensi dari ketidakpastian. Karena katakanlah pemerintah dapat memprediksi dari mana partai ia berasal, apakah ia masuk koalisi atau segala macamnya. Namun, pemerintah tidak dapat memprediksi preferensi khusus dari diri seorang legislator tersebut gitu. Katakanlah ia lebih mementingkan daerah daripada nasional, atau katakanlah ia concern terhadap isu tertentu itu yang tidak dapat diprediksi dari pemerintah. Makanya pemerintah agak kesusahan ketika mengajukan RUU tersebut untuk mendapat dukungan apabila tidak bisa memetakan dukungan di parlemen. Makanya ketidakpastian ini muncul gitu. Dan yang kedua adalah pembelian suara legislatif. Singkat saja memang mungkin dapat dikatakan suatu hal yang negatif di telinga kita gitu. Apalagi kalau misalkan kita berkaca kasus RUU jalur cepatnya Amerika waktu era George Bush gitu, untuk mengesahkan RUU perdagangan internasional gitu. RUU ini, jalur cepat ini memang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memberikan insentif kepada legislator gitu lewat pembelian suara mungkin ya. Kalau membicarakan RUU jalur cepat mungkin kalau di Indonesia kita lihat RUU Cipta Kerja yang dikebut tidak sampai 2 bulan dengan ribuan halaman mungkin selesai. Itu mungkin yang kita katakan definisikan sebagai jalur cepat gitu. Berlanjut ke government legislative passage rates gitu. Secara sederhana memang kepala eksekutif baik itu presiden ataupun perdana menteri memerlukan dukungan partisipan, entah itu untuk memerintah ataupun untuk bertahan di posisinya tersebut gitu. Namun muncul suatu katakanlah quote kalau kepala eksekutif itu tidak pernah kalah ketika mengajukan RUU. Mengapa tidak pernah kalah? Karena ia memiliki kemampuan untuk mengcancel ataupun tidak mengajukan RUU tersebut gitu. RUU ketika misalkan pemerintah yakin RUU ini akan jebol, maka akan diajukan. Namun ketika tidak yakin, maka tidak usah itu ketika ia tahu tidak akan kalah gitu. Menurut Sepsi, kalau misalkan merupakan suatu kebodohan, kalau misalkan mengirimkan RUU tersebut walaupun sudah tahu tidak akan lolos. Kemudian ini peran informasi itu, seperti kata Sun Tzu, kenalilah musuhmu, kenalilah dirimu, maka kamu senantiasa tidak perlu takut terhadap ratusan hasil itu. Karena kalau pemerintah dapat memetakan informasi lengkap, maka setiap RUU ini dapat dipetakan secara strategis ketika mengetahui situasi di parlemen. Kemudian penilaian empiris ini singkat saja kalau misalkan bagaimana kita menilai undang-undang yang dibuat itu kinerjanya bagaimana gitu. Ada muncul PLS, Post Legislative Scrutiny, di mana kita memantau dan meninjau undang-undang tersebut implementasinya bagaimana gitu. Katakanlah di Undang-Undang 15 2019 ada tersebut. Statuto policy making, kalau misalkan Perdana Menteri belum tentu berhati-hati ketika mengajukan RUU dan Presiden belum tentu sembrono ketika mengajukan RUU karena jumlahnya itu kurang lebih sama. Konklusinya adalah lawmaking ini terpengaruh banyak faktor seperti faktor positif, katakanlah
formalitas konstituen atau yang disebutkan sebelumnya gitu. Dan juga tingkat partisipan politik yang mendukung dia, iya gitu. Ataupun secara negatif mungkin secara ini pembelian suara dan ketidakpastian ya. Pembelian suara yang mungkin katakanlah terdengar seperti hal yang negatif, bisa jadi atau boleh jadi itu memang berlaku gitu. Dan justru ini memunculkan pertanyaan, bagaimana menentukan apakah suatu pemerintahan benar-benar memerintah? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.